dengan menggait Caimin, Nasdem dalam tanda kutip, ya, Nasdem dalam tanda kutip ataupun Pak Anies mengamankan kaki koalisi tetap utuh. Demokrat ini mendukung Pak Anies ini karena memang kapabilitasnya atau ada titipan kepentingan. Kalau memang cawapres itu adalah harga mati bagi Demokrat, berarti tidak bersama Anies. Setidaknya sampai hari ini ya itu tidak bersama Anies. Anies dengan Pak Muhaimin Ya. atau Anies dengan HAI, pengaruh elektoralnya di Sumatera Barat itu Mana terjadi degradasi atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol pintar bareng Toat, ngopi Toat, channel YouTube yang sedang hits di seluruh dunia. Hadir kembali pagi ini di Jumat Barkah, Jumat berbagi. Satu yang perlu diingat, pesan Rasulullah sebelum pergi, umati. Nah, ini bagian dari sebuah pengayaan terhadap informasi yang akan diberikan oleh Ngopi Toat kepada viewer sedunia. Bersama kita hari ini hadir seorang pemerhati politik, jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, Putra Pariaman, Bung Tommy. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Toat sudah mengajak lagi. Kita hadir dengan Bung Tommy ini untuk membahas topik yang menghentak sejak kemarin di seluruh persada, yaitu topik yang sangat memberikan daya kejut yang luar biasa bagi netizen maupun warga negara Republik Indonesia, yaitu disebutnya nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar sebagai pendamping dari Capres Anies Baswedan. Yang dikeluarkan statement ini disebut ini oleh Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Nasdem, Bapak Surya Paloh, yang ini yang membuat gunjingan netizen pemerhati politik Indonesia menjadi-jadi sejak habis maghrib sampai pagi ini. Saya lihat di beberapa WhatsApp grup tetap ini. Ini menurut Bung Tommy, ini sebuah kelumrahan atau bagaimana? Kalau Bang Toat ingat pembicaraan kita beberapa bulan yang lalu, di situ di video itu saya mengatakan bahwa politik Indonesia itu sedemikian cairnya. Itu yang pertama, dan yang kedua yang saya sedemikian cairnya dan sedemikian indahnya. Iya. Ya kan? Kalau kita mengambil dari sudut dinamisnya, ya sangat dinamis dan sangat ya bergerak cepat gitu ya. Dan kedua yang waktu itu saya garis bawahi dan saya highlight juga bahwa sisakan sedikit ruang ketidakpercayaan kepada politisi di dalam dunia politik gitu. Nah, lebih kurang mungkin yang terjadi pada sore atau senja kemarin, ya lebih kurang itu adalah implementasi dari apa yang kita bicarakan itu, Bang Toat gitu. Koalisi perubahan yang diusung oleh tiga partai, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS, yang sudah mendeklarasikan Pak Anies Baswedan sebagai capres. Kemudian ada koalisi sebelahnya, yaitu Partai Gerindra dan PKB yang juga sudah teken piagam koalisi, dan juga ada Golkar dan PAN di situ. Nah, kemudian ada PDIP yang masih bersolo karir sampai saat ini. Nah, tiba-tiba ada loncat antar koalisi, bahwa koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden tiba-tiba meminang calon wakil presiden dari koalisi sebelahnya. Nah, ini mungkin tidak pernah diduga oleh kebanyakan orang sebelumnya, tetapi itu terjadi. Ya, terjadi setelah
Bapak Surya Paloh ketemu Pak Presiden. Ya, Pak Jokowi. Lalu entah bagaimana lalu datang aja nama muncul nama Pak Muhaimin Iskandar. Caimin, betul. Walaupun Pak Surya Paloh memberi ruang 1-2 hari kita tengok kan, gitu kan. Ini tapi yang justru kena prank dan langsung baper itu Demokrat. Para teman-teman sahabat-sahabat saya di Partai Demokrat. Ya, betul. Nah, kalau menyikapi hal itu mungkin kita perlu mempertanyakan lagi, Bang Toat, bahwa Partai Demokrat ini bersepakat dengan 2 partai yang lainnya itu, yaitu Nasdem dan PKS, untuk mengusung Anies Baswedan. Itu didasari kepada apa? Apakah didasari memang ketiga partai ini menganggap Anies Baswedan adalah sosok yang memiliki kapabilitas dan integritas untuk dicalonkan sebagai presiden atau untuk menjabat sebagai presiden, atau ada faktor kepentingan masing-masing di situ? Nah, kan begitu, Bang Toat. Seperti kita tahu dari awal koalisi yang 3 partai ini, koalisi perubahan ini, selalu mengklaim bahwa keputusan pemilihan calon wakil presiden itu diserahkan kepada Pak Anies sepenuhnya. Demokrat mengatakan yang begitu. Dibahas bersama tim 8. Yang dibahas sesuai dengan syarat dan ketentuan tertentu, dibahas bersama tim 8 dan para petinggi parpol. Dalam satu sisi proses itu saya memahami, gitu. Saya setuju dan sepakat gitu. Karena yang akan menjadi mitra dari presiden terpilih itu kan cawapres. Wakil presiden. Betul, ini kan harus ada chemistry, harus ada sinergisitas, harus ada kolaborasi, membangun atau memimpin Indonesia yang luar biasa luas ini, yang besar ini. Tapi begini, Bang Toat, jadi kalau kembali ke pernyataan saya sebelumnya itu, kalau seandainya memang Demokrat sebagai sekarang partai yang paling reaktif, reaktif dan kabarnya baliho-baliho yang bergambar Anies sudah diturunkan. Sudah mulai dicopot tadi malam. Nah, kembali lagi, mengusung Anies ini karena memang kapabilitas seorang Anies Baswedan atau ada titipan kepentingan di situ. Jangan kita begini, Bang Toat, dalam anekdot di dunia birokrasi misalnya, ada itu surat pernyataan gitu ya, semacam surat pernyataan bahwa saya siap ditempatkan di mana saja di wilayah Republik Indonesia. Di wilayah Republik Indonesia selama dekat Monas. Nah, kan ini bisa terjadi, ini mungkin terjadi juga sama Pak Anies. Calon wakil presiden diberikan kewenangan sepenuhnya kepada Pak Anies Baswedan, dibahas bersama tim 8 selama itu AHY misalnya. Kan itu jadi sebuah anekdot gitu. Nah, ini saya kira alasan Partai Demokrat itu kena prank. Dan kena bereaksi dan reaktif sekali gitu sejak kemarin itu karena tidak lepas dari tulis tangan, surat tangan itu seperti zaman dulu itu ada surat cinta namanya itu. Surat cinta yang meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrat untuk bersiap-siap gitu kan. Untuk berkenan mendampingi Mas Anies Baswedan. Nah, kan itu. Ini luar biasa ini, prank yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Anies, dan yang mengungkap Pak Muhaimin ini jadi cawapres justru tidak Pak Anies. Pak Anies, betul. Dan menginfokan juga ke Demokrat justru Pak Sudirman Said kabarnya. Pak Sudirman Said. Jadi begini, kita lihat dulu, kita akan tadi saya mau masuk ke tahap itu, ke bagian itu, bahwa yang pertama, apakah keputusan memilih Caimin sebagai calon wakil presiden ini adalah memang keputusan dari Pak Anies Baswedan. Itu satu, itu kita bisa pertanyakan, bisa perdebatkan. Nah, yang kedua, kalau seandainya itu bukan dari Pak Anies Baswedan, maka itu adalah dari partai. Nah, pertanyaan partai mana? Dan di Tenggarai sekarang kan Nasdem yang mencoba menyatukan Pak Anies dan Caimin ini gitu. Nah, kalau ini terjadi dan Pak Anies harus ngikut, ya betul juga kata saya kira Pak Anies harus ngikut dong, karena persoalannya lu kalau nggak ikut ya kita tinggal, koalisi hilang. Koalisi perubahan bubar otomatis. Tapi sebelum ini proses terjadi justru Muhaimin in, H-nya out. Ini yang terlihat dalam beberapa jam terakhir ini. Ya, betul. Jadi
kita kait-kaitkan lah itu mulai dari surat tulis tangan Pak Dan Anies. yang menjadi kode keras itu ketika Pak Anies bertemu orang tua bapak ibunya langsung Pak Muhaimin. Langsung gercep. Ini Ya. ini yang membuat galau para Demokrat Nisti ini. Ini yang saya rasa kita kena prank dan akhirnya muncullah kata-kata yang pernah kita bahas. Pengkhianat. Nah, ini jadi yang pertanyaan saya, ini lumrah nak dalam Sangat kajian lumrah. akademisi Bung Sangat Tommy. lumrah Bang Toat. Sangat Politik lumrah yang sekali. seperti ini Iya. lumrah dan tidak seperti disebut orang haruskah dicap pengkhianat, haruskah woro-wiri gitu kan. Iya, tidak sebenarnya kalau ya dicap pengkhianat atau tidak Sebenarnya saya rasa dunia politik ini apa? Semu, Kepentingan. nyata, fakta atau gimana? kepentingan Bang Toat. Ya, secara kasar, secara sederhana politik itu kan kepentingan. Kalau Bang Toat bertanya telikung menelikung ini biasa atau tidak, lumrah atau tidak, sangat lumrah. Kalau Bang Toat ingat pilkada DKI itu AHY bertarung melawan Anies Baswedan. Iya, siap. Kita kalau Bang Toat ingat pilpres sebelumnya itu Yusril Iza Mahendra adalah pengacaranya calon presiden Pak Jokowi. Nah sekarang malah berkoalisi dengan Prabowo, kompetitornya ketika itu, gitu kan. Nah AHY dulu bersama Pak Prabowo, sekarang mencari koalisi yang lain. Jadi itu hal yang biasa saja. Pemirsa view ngopi Tuhan ini nggak perlu gundah dan gelana kan. Dalam persoalan ini politik itu adalah sebuah ketidakpastian yang menuju pasti. Iya betul. Jadi kalau kita mengikuti perjalanan demokrasi dan politik kita sejak terutama pasca reformasi, hal ini sesungguhnya sudah sering kali berulang. Jadi cukup aneh kalau publik menganggap ini adalah wah ini hal besar, wah ini pengkhianatan besar di di perpolitikan Indonesia. Ini bukan kejadian pertama kali, gitu. Ini bukan hal yang perdana. Jadi seharusnya tidak perlu, kalau menurut pendapat saya selalu mengatakan kita hati-hati menggunakan istilah pengkhianat itu. Kita melihat politik itu tidak bisa secara emosional semata. Nah, sebagai contoh, saya mungkin mengambil begini Bang Toat. Kenapa tiba-tiba Nasdem ataukah Pak Anies memilih Caimin? Pertama, di beberapa hasil survei, Pak Anies itu lemah sekali di Jawa Timur. Nah, lemah sekali di Jawa Timur. Nah, kedua, kenapa Caimin? Kenapa tidak Khofifah? Yang juga sama-sama punya basis di Jawa Timur. Bu Khofifah kan sudah menolak. Iya, sudah menolak. Dan kenapa harus Caimin? Dengan menggait Caimin, Nasdem dalam tanda kutip, Nasdem dalam tanda kutip ataupun Pak Anies mengamankan kaki koalisi tetap utuh. Kaki koalisi utuh sekaligus mengamankan juga efek elektoral di Jawa Timur. Yes. Jadi dengan menggait Caimin, jaga-jaga kalau Demokrat out, PKB in. Saya kira sama aja itu, Pak. AHY itu kan kampung halamannya Pacitan juga, Jawa Timur juga kan gitu. Tapi basis pemilihnya dengan Pak Anies itu sama, beririsan sangat kuat. Jadi tidak kalau istilahnya Pak Anies ya tidak menambah suara. Ya silakan minum ngopi dulu Bung Tommy. Bung Tommy ini sebenarnya sudah kalibernya sudah pakar, tidak pemerhati lagi. Karena dia itu mampu membuat sebuah narasi-narasi analisa yang cukup bisa dicerna oleh semua lapisan. Ini kelebihan seorang Bung Tommy. Dia juga penulis yang kreatif dalam bentuk segala bentuk persoalan, terutama politik di pemerintahan. Kembali kita ke persoalan tadi. Pak Muhaimin masuk, AHY out. Ya. Yang ini kan. Ini mampukah Demokrat itu menghadapi dera perlakuan seperti ini? Ya, seperti yang Bang Toat sering bilang juga, dalam politik itu nggak boleh baperan. Ya kan? Kalau ya katakan begini, sekarang setidaknya Demokrat punya dua pilihan. Yes. Satu, mengambil sikap seperti PKS. Apapun yang diputuskan oleh Pak Anies Baswedan, PKS ikut Pak Anies. Ya. Nah, itu kan konsisten. Berarti koalisi bertahan. Koalisi bertahan. Nah, Demokrat apakah dengan peristiwa ini akan memilih
tetap mendukung Anies Baswedan dengan menahan luka di hati ya, karena surat tulisan tangan tadi itu. Surat cinta ini kan sudah beredar. Bahkan sudah viral itu surat cintanya Mas Anies. Tanda tangan Mas Anies loh. Nah, apakah mampu bertahan dengan ditinggal kawin ini ya, dalam tanda kutip, atau mencari koalisi baru? Nah, koalisi baru kemana lagi dia? Saya rasa peluang untuk Demokrat masih terbuka, apakah bergabung dengan Gerindra dan kawan-kawan atau ke PDIP, walaupun memang PDIP dan Demokrat ini punya sejarah yang tidak terlalu smooth mungkin dalam percaturan politik nasional. Tapi politik tidak ada yang tidak mungkin ya? Nah itu dia Bang Toat, tapi dalam politik ya seperti yang kita sering sampaikan, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Dan satu lagi yang ditunggu-tunggu publik ini kan reuninya Pak SBY dan Bu Mega ini. Jangan-jangan itu memang terjadi kan? Itu 2004 ya? Iya. Nah, apakah Demokrat akan tetap ngotot AHY sebagai cawapres? Kalau Demokrat tetap ngotot AHY sebagai cawapres, maka tempatnya tidak bersama Anies, kemungkinan besar, kan? Karena Anies sudah dipasangkan dengan Caimin walaupun belum resmi. Insting kajian Bung Tommy apa? Kemana sebaiknya seorang sosok muda, milenial, ganteng dan gagah ini membawa kapal pesiarnya Demokrat ini berlabuh? Kalau kita mengedepankan kepentingan publik, ya kepentingan rakyat, saya rasa tidak ada salahnya Demokrat tetap bertahan walaupun dengan kondisi ditelikung, dalam tanda kutip ditelikung oleh Caimin. Pedis, Bung. Iya, memang. Tetapi itu tadi kita kembali ke pertanyaan awal saya tadi. Demokrat ini mendukung Pak Anies ini karena memang kapabilitasnya atau ada titipan kepentingan? Kan itu tadi. Namanya saja politik. Yang penting itu, yang abadi itu di politik kan kepentingan. Nah, kalau memang kepentingan Demokrat dalam kamuflase kata-kata kepentingan ini ini adalah untuk rakyat. Nah, itu kan kata-kata kamuflase. Ya, kalau kepentingan Demokratnya yang diutamakan, ya otomatis dia harus mencari bargaining position baru, mungkin berpasangan dengan Sandi misalnya. Oh, membangun biduk koalisi baru. Iya, betul. Mungkin berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mungkin merapat ke Ganjar Pranowo. Kan itu demi status cawapres tadi. Kan gitu Bang Toat. Kalau memang cawapres itu adalah harga mati bagi Demokrat, berarti tidak bersama Anies. Setidaknya sampai hari ini ya itu tidak bersama Anies. Sampai sejak senja kemarin sampai pagi ini Pak Surya Paloh mengatakan kita lihat 1-2 hari, kan gitu. Dan kita harus bersabar sebagai netizen atau sebagai pemirsa, sebagai rakyat Indonesia. Hentakan politik senja kemarin itu memang harus kita ikuti, narasi, monolog maupun videonya gitu kan. Dan jangan lupa Bang Toat bahwa peristiwa yang mengejutkan ini tidak hanya berdampak kepada AHY dan Anies Baswedan saja, tapi juga berdampak ke Prabowo. Diuntungkan tuh gimana? Prabowo dalam posisi serba susah kalau menurut saya sekarang ini. Kalau gitu, belajar dari elektoral basis ya. Iya, karena basis tadinya partai pertama yang menyatakan akan berkoalisi dengan Gerindra itu adalah PKB. Dulu ya, awal dulu. Adalah Caimin gitu. Bahkan sudah digadang-gadang Prabowo Muhaimin. Nah, tiba-tiba sekarang diserobot oleh Anies Baswedan. Nah, apakah Prabowo akan beralih ke Erlangga? Apakah Prabowo akan bergabung dengan Ganjar saja? Nanti diatur siapa nomor 1, nomor 2-nya. Nah, itu kan bisa-bisa saja. Sweet aja ya, belasi kata orang Padang. Atau belasi sewalai. Atau anggar-anggar umur siapa yang lebih tua itu nomor 1 dulu gitu kan. Senior dan junior. Senior dan junior. Atau berdasarkan jumlah suara, karena PDIP yang lebih besar maka Ganjar nomor 1, Prabowo tapi nomor 2. Tapi tetap digaris ya, digaris karena 3 tokoh ini adalah yang muncul jadi capres ini adalah tokoh bangsa. Iya, betul. Jadi apapun fenomena politik yang terjadi itu, ya saat ini ya mereka lah yang memimpin perpolitikan di Indonesia. Suka atau tidak, kita mengakui kapasitas mereka atau tidak, tapi faktanya ya tokoh-tokoh itulah yang memimpin perpolitikan di Indonesia. Sekali lagi Bung Tommy, saya lebih cenderung kalau bicara politik itu sama dengan kepentingan, dan berlandaskan kepada tidak ada yang tidak mungkin di dunia politik. Ganjar Hai, gimana tuh? Iya,
hal itu seharusnya sangat mungkin untuk terjadi. Kalau memang AHY sebagai cawapres adalah harga mati dari Demokrat. Nah, Demokrat pun dengan PDIP kan sudah mulai menjalin komunikasi sebenarnya kan, bahwa ketika bertemu dengan Mbak Puan dan lain sebagainya itu. Kalau memang itu harga mati, maka Ganjar adalah pilihan terdekat. Melihat fenomena ini, saya ingin menyaksikan, saya menunggu ini. Ya. Siapakah ketum-ketum parpol yang punya insting cerdas ini? Apakah Bu Mega? Ya. Apakah Pak Prabowo? Apakah level yang lebih tinggi Pak SBY? Ya. Atau the kingmaker Republik ini Bapak Presiden yang saya hormati itu? Presiden Jokowi. Ya. Ya. Jadi saya masih menunggu itu. Tapi jangan lupa Bang Toat, bahwa setiap tindakan politik, ya, setiap tindakan dan keputusan politik itu juga membawa dampak politik dan membawa dampak elektoral. Nah, ini yang kita perlu pelajari ini. Sekarang Anies Baswedan, koalisi yang bernama Koalisi Perubahan, Koalisi Perubahan yang bagi mayoritas rakyat di Indonesia ini dianggap sebagai antitesa dari pemerintahan Jokowi saat ini. Diusung, walaupun pengusung pertama kalinya adalah Nasdem yang merupakan masih bagian dari koalisi pemerintahan saat ini. Nah, sekarang ditambah dengan PKB yang juga punya porsi besar dalam koalisi pemerintahan saat ini. Ya. Masih layak disebut koalisi perubahan atau tidak menurut Bang Toat? Saya kira kalau masih berkaca kepada presidennya tetap juga koalisi perubahan. Ya, oke. Kalau wakil presiden ini kan mitra. Walaupun komposisinya 2/3-nya, ya kita berasumsi Demokrat out gitu ya. 2/3-nya adalah bagian dari koalisi penguasa saat ini. Ya, ini kan berpulang kepada kedewasaan politik para elit-elit itu aja sebenarnya kan. Elitnya mungkin dalam berpolitik dewasa, pendukungnya yang belum. Saya melihat di sini masuk ke wilayah yang saya banggakan ini, Sumatera Barat. Ya. Ketika Anies itu muncul, hampir terakhir saya lihat survei LSI-nya 70% pemilih Sumatera Barat akan memilih Anies. Ya. Nah, dengan masuknya Pak Muhaimin, keluarnya Mas Ahy, apa pengaruh dalam elektoral di Sumatera Barat? Pak Anies. Ada dua. Kalau masyarakat Sumatera Barat ini memilih Pak Anies itu secara emosional, ya, hanya mengedepankan emosionalnya semata, maka perolehan atau persentase perolehan suara Pak Anies yang tadi 70% kata Bang Toat itu kemungkinan turun. Kalau masyarakat Sumatera Barat ini memilih Pak Anies karena kapabilitasnya, maka tidak akan terpengaruh. Akan tetap segitu saja. Walaupun Pak Anies ini berpasangan dengan siapapun gitu. Saya lebih cenderung, Bung Tommy, pemilih Sumatera Barat itu emosional dan kapabilitas terhadap Anies. Aniesnya tidak melihat pasangan Anies. Iya, ada juga seperti itu. Karena di Sumbar ini mungkin 70% itu ada, bisa kita segmen-segmen itu. Yang emosional, kacamata kuda. Kacamata kuda, betul. Yang mempunyai logika berpikir yang lebih hebat, melihat siapa pasangan Pak Anies. Kalau tidak cocok pasangan itu, maka dia beralih pilihan. Saya rasa itu masih sedikit presentasi di Sumatera Barat. Tapi jangan lupa Bang Toat, bahwa Sumatera Barat ini Demokrat juga cukup dominan. Betul, Demokrat cukup dominan. Kita yakin itu karena. Jadi minimal pengurangannya dari Demokrat itulah gitu. Ya, berarti pemilih yang sangat Demokrat pasti tidak akan memilih karena merasa ikutan prank. Ya, dan kader-kader Demokrat yang saat ini menjabat sebagai kepala daerah, kader-kader Demokrat yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD, otomatis kan sudah melakukan turnover campaign jadinya Yang tadinya begitu Anies dicalonkan dan mereka tahu ada surat tulis tangan meminta ketum mereka untuk mendampingi sebagai cawapres, Bang Toat lihat sendiri gaspol itu mengkampanyekan Anies. Nah, sekarang terjadi begini. Kira-kira apa yang kader-kader Demokrat akan lakukan gitu kan? Otomatis kalau mereka tidak bertahan di koalisi itu akan melakukan kampanye yang berkebalikan. Tentu jangan pilih Anies lagi. Terakhir mungkin yang perlu Bung Tommy analisa ini, Anies dengan Pak Muhaimin atau Anies dengan Ahy,
pengaruh elektoralnya di Sumatera Barat itu terjadi degradasi atau tidak itu? Degradasi. Saya rasa pasangan Anies AHY bagi masyarakat Sumatera Barat, ya ini kita bicara spesifik Sumatera Barat, lebih diterima daripada pasangan Anies Caimin. Tapi kita harus ingat dulu bahwa secara nasional saya rasa pasangan Anies Caimin lebih diterima lapisan masyarakat yang lebih luas daripada Anies AHY. Karena saya sampaikan tadi, Anies dan AHY itu basis pemilihnya itu sama, bisa dikatakan sama atau beda-beda tipis gitu. Aku kira ketika Anies atau Pak Surya Paloh menggait Pak Muhaimin, Sumatera Barat ini bergeliat. Saya kira Islam Ahlussunnah wal Jamaah ini sangat luar biasa. Dan ini akan menimbulkan, memantik kebanggaan mereka. Ternyata garis besar NU itu di Sumbar ini sebenarnya cukup besar. Cuma kan ditutup dengan kelabelan aliran-aliran lain gitu kan. Nah ini mereka akan terwakili dan mereka akan ikut bangga. Kebanggaan ini akan menimbulkan solid food bagi mereka untuk lebih menambah elektoral bagi Anies dan Muhaimin. Apakah peluang itu bisa terjadi? Bisa saja, tetapi sejarah menunjukkan bahwa PKB itu sulit sekali berkembang. Itu kan dalam bicara ketika PKB, ketika politik pemilu partai. Kalau ini kan persen, capres dan cawapres. Nah munculnya Muhaimin, Pak Muhaimin itu sangat, saya lihat juga literasinya sangat dekat dengan Minangkabawan. Ya bisa jadi kalau Pak Muhaimin kemudian mengekspos itu. Kalau Mas Ahy kan karena Pak SBY aja. Ya itu romantika terhadap elektoral aja. Iya, kepemimpinan Pak SBY dulu, betul. Ya bisa-bisa saja, tapi saya beranggapan kalau diadakan survei, silakan nanti viewer Ngopi Toat, masyarakat Sumbar ini lebih dukung Anies AHY atau Anies Caimin. Saya kira di komen-komen Ngopi Toat silakan aja berdebat pro kontra terhadap kejadian yang menghentakkan dunia perpolitikan Indonesia sejak kemarin itu. Ya, betul. Nah, terakhir Bung Tommy yang ingin saya garis bawahi, ini kan persoalan suka atau tidak suka, like and dislike. Ini tentu ada sutradaranya. Siapa sih sutradara dari kontestasi menjelang Kalau saya tetap yakin belum ada capres hari ini sebelum didaftarkan dan ditetapkan oleh KPU sebagai calon presiden. Kan itu kan? Betul. Nah, ini yang asik kita melihat. Saya melihat siapa nih coach ya. Kalau di lapangan nih coachnya siapa? Di belakang layar kah atau tampil di brand ya? Dalam kontestasi sebesar Pilpres itu Bang Toat, ada begitu banyak. Saya yakin Bung Tommy tidak berani menjawab nama ini. Ya, tapi saya mungkin bisa sedikit mengutarakan pandangan saya, yaitu dalam kontestasi sebesar Pilpres itu ada begitu banyak kepentingan di situ, ada begitu banyak putaran uang yang besar di situ, dan ada kepentingan yang bernilai ratusan bahkan ribuan triliun di situ. Yes. Ada kepentingan safety terhadap tuntutan hukum di situ. Yes. Sangat kompleks gitu. Jadi kalau ada pihak-pihak yang bermain, saya bisa pastikan itu tidak sebatas pihak-pihak yang berkuasa saat ini. Tidak sebatas pihak-pihak yang mungkin sekarang duduk di istana. Tetapi juga ada kepentingan pengusaha-pengusaha besar di situ. Ada kepentingan-kepentingan korporat asing di situ. Ada kepentingan-kepentingan negara-negara superpower di situ. Jangan bilang naif sekali kita mengatakan kalau Cina tidak berkepentingan terhadap Pilpres di Indonesia. USA tidak berkepentingan. Naif sekali kita mengatakan kalau Amerika Serikat tidak berkepentingan terhadap Pilpres Indonesia. Bahkan mungkin Rusia pun ikut berkepentingan. Berarti Pilpres Indonesia ini seksi ya? Seksi. International section. Ya, karena siapa yang menjadi presiden di Republik Indonesia ini, mereka memegang peranan penting di salah satu kawasan terpenting secara pertahanan, secara ekonomi, yaitu Asia Pasifik. Jadi kalau kalau tidak terlalu tidak terlalu munafik kita kalau kita mengatakan bahwa masing-masing capres ini punya negara superpower di belakangnya. Itu saya rasa itu tidak terlalu menjadi rahasia umum lagi gitu. Nah, oke. Siap Bung Tommy. Saya melihat ini pencerahan yang sangat luar biasa menjelang Jumatan ini.
dari seorang pemerhati politik jebolan Magister Ilmu Politik Universitas Andalas, yaitu Tommy, yang merasakan bahwa kejadian Senja sampai menjadi gunjingan netizen Indonesia itu adalah sebuah kelumrahan dalam politik. Iya. Kemudian yang kedua itu politik nggak boleh baperan. Nggak boleh baperan. Walaupun pranknya pedis loh. Iya, tapi saya sebenarnya gini Bang Toat, saya cukup menyayangkan ya tindakan reaktif dari Demokrat. Memang seperti yang Bang Toat sampaikan, tentu sangat pedih ya bagi Demokrat, bagi ketua umumnya, bagi Pak SBY, bagi kader-kadernya, setelah diminta untuk menjadi cawapres kemudian tiba-tiba dimunculkan nama lain gitu ya. Tetapi saya rasa perlu kita Demokrat mengambil sikap seperti Pak Surya Paloh ya, mungkin menelaah dulu selama 1-2 hari ya apa yang terjadi dalam percaturan politik terhadap Anies Baswedan ini gitu, dibanding langsung bereaksi keras kemudian mencopot baliho dan mengeluarkan statement pengkhianat dan segala macam. Nah, jangan-jangan setelah ini terjadi kemudian ada pembicaraan tingkat tinggi, tingkat elit partai yang kemudian akhirnya menetapkan Demokrat tetap berada di koalisi perubahan itu. Oh ya, berarti imbauan Bung Tommy ini ya yuk tawaduk dulu. Iya gitu. Jangan-jangan nanti setelah dirembukkan dengan kepala dingin gitu ya. Sudah baca SWOT-nya dulu. Iya, apakah ini memang berpotensi menangnya lebih besar, lebih berpotensi diterima publiknya lebih besar sehingga Demokrat menetapkan ya sudah kita tetap bersama Pak Anies walaupun beliau berpasangan dengan Caimin. Nah itu baliho yang udah dicopot-copotin mau diapain? Mau dipasang lagi? Naikin lagi. Naikin lagi. Iya. Kemudian statement yang sudah dikeluarkan itu Anies mengkhianati kami, Anies pengkhianat segala macam. Itu kan bisa dipoles dengan bahasa klarifikasi. Ya, tapi saya memahami, saya rasa saya pribadi ataupun publik bisa memahami kekecewaan dan kepedisan yang dirasakan oleh Partai Demokrat. Tetapi ya jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sikap itu. Kecuali memang Demokrat sudah menetapkan bahwa kalau Anies tidak bersama AHY, ada plan A, plan B. Ya, kalau Anies tidak bersama AHY, mereka keluar membangun koalisi baru. Nah, kalau itu lain cerita. Ya. Oke, Bung Tommy. Saya kira dari 30 menit lebih kita berdialog di Ngopi Toat ini. Satu yang perlu diingat bahwa ini semua masih ada ruang waktu walaupun diburu waktu. Iya, betul. 1-2 hari kata Pak Surya Paloh, kita akan coba meruntut apanya. Yang penting Ngopi Toat tidak untuk menjustifikasi, tidak untuk melukai, tapi ini bagian dari pengayaan literasi visual dari view Ngopi Toat sedunia. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pemilu.